Misalnya, apa yang menjadi alasan dan atau pertimbangan majelis hakim di dalam mengambil putusannya dalam persidangan pidana? Oh, itu tidak bisa dilepaskan oleh minimal 2 alat bukti yang sah. Apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah? Apakah alat bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut di dalam membuat dakwaan dan atau tuntutannya nanti itu adalah alat bukti yang sah atau tidak? Tuding buzzer Nikita Mirzani goreng isu skincare Reza Gladys. Kata Fitri Salhuteru membela kriminal. Yang kriminal siapa? Perasaan yang kriminal itu yang skincare-nya nggak terdaftar di BPOM kan? Sama yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Yang kriminal itu siapa sebenarnya? Terus buzzer yang mana juga? Perasaan buzzer ibu tuh yang keluar-keluar terus. Yang itu tuh yang Miss Gosong. Ya bukan Miss Gosong, itu mah gorila itu mah. Itu buzzer ibu kan, yang bikin gosip aneh-aneh tentang Nikita Mirzani. Sekarang ya elah, buzzer mana ibu? Terus yang kriminal siapa kriminalnya? Kriminal yang sebenarnya itu siapa? Ya elah, kocak. Laporan terhadap dugaan pencemaran nama baik terhadap Fitri Salhuteru yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani menjadi babak baru pertempuran antara Nikita Mirzani dengan Fitri Salhuteru. Apa sih yang menjadikan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ibu Fitri terhadap Nikita Mirzani? Karena beliau menuduh dengan parahnya, Fitri menuduh atau mengklaim bahwa Nikita terkena HIV. Itu merupakan sebuah, kalau menurut aku itu pelanggaran HAM itu, ya kan, mengintimidasi, melakukan tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Pertanyaannya begini guys ya, bagaimana Fitri melakukan counter argumentasi atau membuktikan bahwa Nikita benar-benar mengalami atau mendapat penyakit tersebut? Itu akan sulit sekali didapatkan, gitu loh. Apakah Fitri mendapatkan rekaman medis? Pertanyaannya, kalau dia mendapatkan rekaman medis, siapa yang memberikan rekaman medis itu? Dan kalau betul itu dari sebuah instalasi rumah sakit, maka Nikita akan menuntut instalasi atau rumah sakit yang memberikan data tersebut, data ke Medicare, data kesehatan Nikita kepada Fitri. Ini akan menjadi sebuah big issue lagi. Kok bisa data pribadi yang berhubungan dengan kesehatan seseorang bisa bocor gitu loh. Dan sekali lagi guys ya, orang yang terindikasi atau terinfeksi HIV itu tanda tanya tidak seperti Nikita. Nikita energik, Nikita tidak sesuatu yang buat saya itu, saya sudah ngecek ya, saya sudah tahu, kita semua tahu. Anda kalau nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah tanya dokter lah. Anda cek aja di Google bagaimana tanda-tanda orang terkena penyakit HIV. Itu sudah dibuktikan di situ, udah ditulis di situ. Jadi kalau kita melihat dengan kondisinya Nikita, itu jauh sekali, itu tidak terbukti gitu loh. Jadi pertanyaan sekarang, Ibu Fitri siap-siap. Kenapa? Karena kalau Ibu Fitri tidak bisa membuktikan, ini asumsi saya, dugaan saya, kalau Ibu Fitri tidak bisa membuktikan apa yang menjadi tuduhan Ibu Fitri, ya siap-siap juga Ibu akan masuk ke dalam rutan sama dengan Nikita. Jadi berhati-hati, persiapkan mantap yang mantap, kesehatan yang mantap Ibu Fitri untuk ya kan, memperjuangkan apa yang Ibu Fitri sudah tuduhkan kepada Nikita Mirzani. Demikian guys ya, pagi hari ini pagi yang cerah luar biasa hari ini di sini, dan tentunya tak heran-heran jadinya lah. Tak selesai dan tidak pernah aku tidak mengatakan bahwa tetap semangat di dalam hidup ini, ya kan? Jadikan hidup ini berarti dalam hidupmu dan terus berpikir yang cerdas. Thank you guys. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani ini banyak sekali dinamika dan drama-drama yang muncul di persidangan.
saya akan lebih tertarik kalau yang muncul itu adalah edukasi hukum. Misalnya pendapat para pihak yang terlibat langsung dalam urusan ini di dalam pernyataan-pernyataan pers atau memberikan keterangan-keterangan kepada publik itu sifatnya edukasi. Misalnya apa yang menjadi alasan dan atau pertimbangan majelis hakim di dalam mengambil putusannya dalam persidangan pidana. Oh, itu tidak bisa dilepaskan oleh minimal 2 alat bukti yang sah. Apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah? Apakah alat bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut di dalam membuat dakwaan dan atau tuntutannya nanti itu adalah alat bukti yang sah atau tidak? Kalau sah, apa alasan hukum yang menyatakan bahwa itu sah? Kalau tidak, apa alasan hukum yang menyatakan bahwa itu tidak sah? Yang hal-hal seperti ini yang harus disampaikan. Dan kalau memang ada hal-hal yang dirasa tidak berkesesuaian dengan kitab undang-undang hukum acara pidana dalam memproses ini, tentu sudah jelas ranah dan salurnya harus kemana. Ini agar masyarakat paham, biar masyarakat tercerahkan dan atau tercerdaskan dalam proses ini, sehingga tidak akan membuka ruang bagi orang yang mendadak ahli hukum. Kita yang advokat yang hari-harinya memang menangani perkara pidana dari sejak kita menjadi advokat sampai sekarang, kita tidak mudah di dalam membuat suatu deskripsi ataupun membuat suatu kesimpulan dalam suatu peristiwa hukum yang sedang diuji di persidangan. Karena unsur kehati-hatian, semua juga ada acaranya, semua ada aturannya. Tapi yang terjadi yang kita lihat apa? Banyak sekali pakar-pakar dadakan. Dan ini tidak ada masalah kalau tujuan mereka hanya untuk sebatas mencari viewers, mencari simpati dan empati, tidak ada clear di situ. Yang kita persoalkan ini kalau sudah mulai menyerang-nyerang, ya ini yang nggak boleh. Itu kan tidak sesuai lagi dengan prinsip negara. Kita sebagai warga negara dan kita sebagai orang Indonesia terkenal dengan adat istiadat, adab, etika, dan kesantunan. Jadi baiknya di dalam menyampaikan pendapat dan pandangan terhadap persoalan itu tetap kedepankan asas kepatutan dan kesantunan. Ayo lu. Reja Gladys CS ketar-ketir nih, kita dikabarkan bebas lewat penangguhan penahanan. Wayo. Ya, kita tahulah ya yang lebih ketar-ketir siapa. Dan gue sih berharap Mbak Nikita Mirzani urusin si gorila tuh yang ngehujat almarhum ibunya. Itu aja dulu dah. Soalnya ya manusia itu mulutnya gila, gak bisa direm. Tolong Mbak Nikita Mirzani itu si gorila betina diurusin ya, jangan sampai lolos tuh. Soalnya kita geram banget lihat kelakuannya, Cok.